Jadi itu jangan kita kecewa kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi orang yang berdoa. Tapi kita wajib dengan sebab berdosa itu kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah. Sebab kita lihat macam-macam taubat. Berapa macam taubat ya? Tingkatan taubat itu ada 3. Berapa tingkatan taubat? Yang pertamanya taubat orang awam. Orang awam bertaubat kerjanya memperbanyak amal soleh. Tapi ada yang mereka tinggalkan. Apa itu? Mereka dengan perbuatan mereka seperti itu, mereka mengharapkan pahala dari Allah. Katanya dalam hatinya, pasti sudah sebanyak ini saya berbuat baik, pasti Allah sudah beri saya pahala. Udah banyak ini. Ya, itu namanya taubat orang awam. Sekarang kita lihat, taubat orang awam itu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia semangat melakukan amal kebaikan, tapi tidak ada persandaran hatinya kepada Allah. Bahwa dia mau bertobat itu adalah atas kehendak Allah. Tidak ia sadari itu. Bahwa taubat yang ada, keinginannya untuk kembali kepada jalan yang benar ini adalah atas kehendak Allah. Maka orang taubat awam ini biasanya sombong setelah memberi. Apa? Sifatnya sombong lah. Nah, ini orang taubat tapi tidak berilmu. Taubat tapi tidak berilmu. Amal solehnya banyak. Digantinya amal buruk selama ini, digantinya amal baik. Sudah baikkah orang bertobat? Ini sudah baik itu. Kan udah mau dia bertobat, udah juga tuh. Tapi masih kelas 3, kelas awam. Kita lihat apa taubatnya orang khawas. Taubat menyia-nyiakan waktu. Ciri-cirinya orang-orang khawas itu, dia bertaubat, dia yakin bahwa dia bisa bertaubat itu adalah atas kehendak Allah. Maka dia sudah mau menyandarkan diri kepada Allah. Karena dia menyandarkan diri kepada Allah, maka dia taubat itu sudah nampak bukti-bukti. Musyahadah. Musyahadah duniawi, musyahadah batini. Contoh musyahadah batin. Sejak dia rajin berzikir, sejak dia rajin datang ke surau tua, maka nampak oleh dia. Datang dari orang masuk ke rumahnya. Kau orang kau tadi kau sudah bertangka aja orang rumahnya. Bisa dia tebak dan pas. Ya. Maka terbuka hijab. Apa yang musyahadah nampak oleh dia. Kalau ada satu peristiwa, oh ini akan kebakaran Bukit Tinggi. Tahu aja dia. Oh ini apa namanya sudah nampak hal-hal gaib sama dia ya, yang tidak dilihat oleh orang awam. Ya, lantaran dia telah rajin beribadah, ibadah zahir dan ibadah ada mukasyafah duniawi, musyahadah, sudah dibuktikannya bahwa dengan sebab dia bersedekah memang tertutup bala. Kan sunat hukumnya. Kalau kita bersedekah, ya Allah, dengan sedekahku ini engkau tutuplah bala. Tak pun kita doakan, asalkan kita bersedekah, maka bala yang akan Allah berikan kepada kita, Allah palingkan. Kan begitu. Udah nampak olehnya bukti. Sewaktu dia akan ditabrak mobil, jadi mobil orang itu mutar ke kanan, orang itu yang nabrak tebing. Umpamanya kan. Waduh, engkau pasti pahala berkat sedekah. Apa katanya? Berkat sedekah. Dia sebelum berangkat baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Belum berangkat nih. Sebelum berangkat pagi sudah salat isyraq dulu dalam keadaan berwudu. Kan saleh itu. Baiklah. Ya kan? Dan waktu dia berjalan, dia baca zikir terus tanpa putus. Ya. Maka seharusnya perhitungan matematiknya datang tronton besar dihantam mobilnya, pecah 2 mobilnya. Nah, dia terduduk aja di atas mobil orang. Sehat walafiat aja dia. Asuransi keluar pula. Mobilnya diganti dengan yang baru. Dia tidak apa luka. Ada enggak orang begitu? Ada. Itu namanya Allah sudah perlihatkan kepadanya bahwa taat itu baik. Tapi sayang ini orang khawas. Dia terlena dengan itu, Pak. Dia terlena dia.
maka dia kerjanya mencari-cari hikmah aja. Apa katanya? Oh, sibuk ngomongin orang aja terus. Ini Pak Rusdi ini habis berantem nih. Ini Pak ini habis mengeluarkan duit tadi ini. Dia nampak sama dia disebut-sebut aja. Maka pikirannya ke sana aja. Terlena dia dengan musyahadah, bukti-bukti yang dia nampak. Nah, orang yang khawas ini suka terlena karena berzikir, karena enak zikirnya, maka dia melihat sedikit bukti, maka dia terlena melihat-lihat itu. Nah, ini yang nampak oleh dia. Nah, itu yang nampak oleh dia. Ya dah. Itu kalau berzikir tuh. Kalau beribadah yang zahir juga begitu. Oh, dia sudah malam itu, kalau habis malam saya berzikir itu tuh katanya. Habis saya salat tahajud tuh, alhamdulillah pagi datang rezeki langsung. Nah, saya buktikan juga dia. Ada tak orang ngomong gitu? Ada tak orang? Banyak orang ngomong gitu. Saya kalau sudah bersedekah itu insya Allah tambah rezeki langsung. Iya kan? Itu orang taubat tuh kepada Allah. Sudah taubat tapi khawas baru. Apa namanya? Masih ada yang ditinggalkannya. Kalau dalam kajian tarekat, dalam kajian tauhid tasawuf, maka ini disebut orang lalai. Ya. Lalai dia kepada Allah. Hilang nur muraqabah kepada Allah. Lantaran dia terlena dengan musyahadah selain Allah. Dia terlena melihat yang selain Allah, sehingga nur muraqabahnya, nur kedekatannya kepada Allah dikesirnakan oleh Allah. Itu akibatnya apa? Disebabkan apa? Karena dia belajar ilmu zikir tanpa pakai guru. Nih, kita baca aja kitab. Biasanya dia belajar ilmu zikir tanpa belajar kepada syekh. Itu sebab. Ya. Yang ketiga, taubat khawasul khawas. Orang khawasul khawas taubat dari selain Allah, yaitu orang yang telah sampai kepada margam fana. Dia bertaubat dari selain Allah. Di dalam hatinya yang ada tidak ada, dan bahkan dia merasa bahwa apa yang ia amalkan, apa yang ia kerjakan, itu tidak ada saham dirinya. Itu semata-mata karena Allah. Dia bisa berzikir tersebab siapa? Tersebab kekuatannya kah? Tidak. Tersebab kehebatannya kah? Tidak. Tersebab yang lain Allah kah? Tidak. Tidak nampak oleh dia perbuatan dirinya lagi. Yang nampak olehnya adalah perbuatan Allah semata-mata. Ya dah. Maka dia tidak melihat yang selain Allah. Yang membuat dia berzikir, dia yakin Allah. Yang menyebabkan bahkan ya dia tidak melihat dirinya. Yang dilihat hanyalah Allah. Karena saking asyiknya kepada Allah, tak tampak olehnya dirinya lagi. Ya dah. Itu namanya makam apa tuh? Makam fana. Jadi itu orang sudah sempurna taubatnya ya. Artinya kalaupun dia berbuat baik, dia tidak merasa berbuat baik. Tidak gembira dia berbuat baik. Yang kita berikan itu hak siapa? Punya siapa? Coba kita kaji. Kalau kita bersedekah kepada orang, duit yang kita dapat itu duit siapa pada hakikat? Duit Allah, duit kepunyaan Allah. Kita berikan kepada siapa? Kepada hamba Allah. Kita kan cuma penyalur aja. Tidak perlu pula bangga gitu kan? Ya kan? Maka karena duduk persoalan ini sudah duduk dalam hatinya, maka dia tidak melihat dan tidak pernah mengaku dalam dirinya. Mengaku dalam diri namanya anania. Apa namanya? Oh, mengaku ini saya sudah bertobat nih, saya sudah soleh nih, saya sudah berzikir nih, saya sudah hebat nih, sudah mengucap tasbih saya kemana-mana. Dan dia merasa bahwa dialah yang berbuat, bukan atas kehendak. Itu barangkali ya. Jadi kita cukupkan dulu. Itu kajian kita tentang taubat. Nanti kita
Bapak-bapak kalau ada uang silakan difotokopi atau dibeli aja bukunya ya. Kita tutup dulu kajian kita dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.